kita lanjut materi kita ke materi kreativitas. Kreativitas sudah kita pelajari di kelas 10. Apa-apa saja artian dari kreativitas. Oke, kreativitas, kreatif. Kreativitas merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur. Kita bisa saja memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan, tanpa kantor. Selama memiliki kreativitas yang baik, dan sebaliknya, jika kreativitas itu sulit untuk singgah di kepala kita, walaupun kita memiliki banyak modal, kita ada jaringan, kita ada teman, dan lain sebagainya, atau kita punya koneksi, belum tentu bisa kita gunakan dengan maksimal, atau mungkin malah habis tanpa sisa. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang kreatif? Banyak orang yang merasa dirinya adalah orang yang terlahir tidak kreatif dan sebagainya. Namun sebenarnya menjadi kreatif adalah masalah kemauan dan latihan. Ingin menjadi seorang entrepreneur yang kreatif? Oke, berikut ini caranya. How? Ya, bagaimana? Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua, untuk semua orang. Seorang entrepreneur memiliki cara-cara, yaitu 1. Mindset continuous improvement. Mindset itu memiliki mindset, pemikiran ya. Seorang entrepreneur yang kreatif membiasakan dirinya untuk memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu menganggap bahwa setiap produk, setiap jasa, layanan, metode, atau apapun itu bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Yang kedua, diskusi dan interaksi. Sebuah diskusi dan interaksi selain bisa mendapatkan banyak sekali ide, juga bisa mendapatkan masukan atas ide yang kita sampaikan. 3. Brainstorming session. Sebagai entrepreneur, umumnya kita tidak melakukan semuanya sendiri. Namun, tentu ada tim yang menemani kita. Dengan melakukan sesi brainstorming atau adu ide anggota tim, akan banyak sekali ide-ide yang kreatif. Apabila satu orang mempunyai ide dan tim yang lain juga mempunyai ide yang lain, kita akan mempunyai banyak sekali ide-ide yang akan dimunculkan di dalam tim dan bisa kita gunakan untuk banyak hal. Oke. Lanjut, traveling dan bertemu dengan orang-orang baru. Traveling ini mengadakan perjalanan, dan otomatis kalau kita mengadakan perjalanan, kita akan bertemu dengan orang-orang baru. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar bisa menjadi seorang entrepreneur yang kreatif adalah dengan menyempatkan diri untuk traveling, bertemu dengan orang-orang baru, atau pergi ke tempat-tempat baru. Selanjutnya, bank ide atau ide bank merupakan wadah di mana kita bisa mengumpulkan berbagai macam ide atau pikiran-pikiran yang tidak sengaja terlewat. Kemudian kita catat dan kita simpan. Ada baiknya sebuah ide kita catat di buku catatan kita atau semacam diary, untuk nanti kita bisa pakai, kita gunakan untuk suatu kesempatan yang lain.
Jadi kita selalu mempunyai bank ide atau tempat ide tidak sengaja terpikirkan dan dicatat dan akan bisa kita gunakan untuk lain kesempatan. Tidak menyerah menjadi orang kreatif. Entrepreneur yang tangguh adalah mereka yang tidak menyerah untuk menjadi seorang yang kreatif. Jikalau memang diri sendiri tidak bisa menghasilkan ide-ide baru, kita bisa bersinergi untuk mewujudkan ide-ide cemerlang orang lain, ya. Ada cara lain dengan menggunakan ide-ide orang lain yang lebih cemerlang. Oke, manfaat wirausaha. Apa saja manfaat wirausaha untuk seorang entrepreneur? Salah satu usaha yang paling menjanjikan di masa sekarang ini adalah menjadi seorang wirausaha. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat untuk mengenali produk baru, menentukan cara dan proses produksi baru, menyusun operasi pengadaan produk yang baru, memasarkannya, serta mengatur modal operasinya. Berikut ini adalah manfaat menjadi seorang wirausaha, yaitu bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Dengan mendirikan sebuah usaha, seorang wirausahaan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja pada usaha yang diciptakannya. Kemudian memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Dalam konteks wirausaha, kebebasan adalah bagaimana mengelola waktu, sumber daya manusia, alat dan bahan serta tujuan yang ingin dicapai. Kemudian tidak terikat waktu. Menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat waktu. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan semua tergantung pada kita sendiri. Jadi tidak ada yang memonitor kita, tidak ada yang mengatur kita. Kita semua yang mengatur waktu kita dan pekerjaan kita. Memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Dengan memiliki sebuah usaha, wirausahaan dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Ya, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita kerjakan, kita selalu mengharapkan laba yang maksimal, ya. Seorang wirausahaan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atas investasi dalam usahanya. Ya, kita lanjut ke fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Wirausahaan adalah, ya, fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Wirausahaan adalah orang yang mempunyai jiwa mandiri, motivasi tinggi, serta kemauan dan kemampuan untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Dengan demikian, wirausahaan mempunyai peran yang besar dalam kemajuan perekonomian. Peran wirausahaan dalam perekonomian antara lain sebagai berikut. 1. Membuka lapangan pekerja. Dengan membuka lapangan kerja, otomatis mengurangi pengangguran. Dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Dengan adanya produksi, maka kesempatan kerja menjadi lebih terbuka, dan hal ini memberikan peluang bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran.
3. Meningkatkan pendapatan nasional. Dengan munculnya produk-produk baru, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan munculnya banyak kesempatan berproduksi, maka kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat dikurangi. Berarti jarak antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah hanya tipis ya, tidak kelihatan, tidak terlalu menonjol masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Kemudian mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur seperti tujuan. Dengan makin banyaknya wirausahaan yang dapat mengolah kekayaan alam, berarti akan membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian penghasilan ya, devisa. Penghasilan berupa devisa. Penghasilan berupa devisa. Apa itu devisa? Devisa adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima atau diakui luas oleh dunia internasional. Ya. Jadi penghasilannya berupa devisa. Kemudian wirausaha yang bergerak dalam produksi barang dan jasa yang diekspor akan memiliki peran dalam menghasilkan devisa. Dengan demikian, perkembangan ekonomi nasional dapat dipercepat. Pengadaan penanaman modal, investasi dalam negeri. Dengan makin besarnya investasi dalam negeri, selain makin menambah produksi nasional, juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Semuanya ini akan membuat makin tangguhnya perekonomian nasional. Penghasilan berupa pajak. Wirausaha yang memiliki usaha maju dan besar merupakan pembayar pajak yang besar pula. Pajak yang dikumpulkan merupakan sumber penerimaan negara yang bermanfaat bagi usaha memajukan perekonomian nasional. Ya, di mana pajak ini digunakan untuk membangun infrastruktur nasional, sarana dan prasarana, dan menggaji pegawai-pegawai negeri. Ya. Perilaku kerja prestatif. Perilaku kerja prestatif. Perilaku merupakan perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Siswa yang maju. Siswa yang prestatif juga bersemangat dalam belajar, tidak mudah mengeluh, dan tidak cepat puas. Dan apakah kamu termasuk siswa yang seperti itu? Menurut Jim Merer, karakter wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif adalah: 1. Memiliki kemampuan memimpin. 2. Komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. 3. Bertanggung jawab. 4. Motivasi untuk lebih unggul. 5. Kreatif dan fleksibel. 6. Mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya. 7. Yakin pada diri sendiri. 8. Berorientasi pada masa depan. 9. Mau belajar dari kegagalan. 10.
10. Peluang untuk mencapai obsesi. 11. Toleransi untuk mencapai resiko ketidakpastian. Apabila karakteristik prestatif di atas diterapkan oleh seorang wirausaha dalam bisnis, maka wirausaha memiliki tekad kuat berusaha tetapi bukan karena terpaksa. Wirausaha akan mawas diri dan bertekad bulat untuk maju. Wirausaha berpikir ada kemungkinan gagal, tapi ia tidak gentar. Wirausaha ingin maju dan mandiri walaupun risiko tinggi. Wirausaha berpikir positif karena ingin berkreatif. Sikap dan perilaku kerja prestatif menurut Stephen Covey di dalam bukunya First Things First, ada 4 sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju, yaitu self-awareness atau sikap mawas diri, conscience, mempertajam suara hati, independent will, pandangan independen untuk bakal bertindak, creative imagination, berpikir mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi serta adaptasi cepat. Aspek-aspek kerja prestatif aspek-aspek kerja prestatif harus diperhatikan oleh wirausaha untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola usahanya. Apa saja itu? 1. Kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah bekerja dengan baik, bersungguh-sungguh, dapat menghasilkan sesuatu yang baik dilandasi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Seorang buruh pabrik yang bekerja dengan gaji pas-pasan namun tetap bekerja dengan baik, itu namanya ikhlas, ya. Kemudian kerja mawas diri. Kerja mawas diri dapat diartikan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan, tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima suatu kritikan atau pujian. Contoh, seorang pemimpin perusahaan yang memiliki masalah pribadi di rumah dengan keluarganya tidak boleh membawa masalah ke perusahaan, ya. Jadi kalau masalah di rumah diselesaikan, jadi dia sampai di perusahaan, dia akan tetap profesional melakukan pekerjaannya sendiri. Kemudian kerja tuntas. Kerja tuntas adalah kerja yang tidak setengah-setengah dan mampu mengorganisasikan bagian usaha serta terpadu dari awal sampai akhir untuk dapat menghasilkan usahanya secara maksimal. Contoh, negosiasi. Contoh, kemudian kerja keras. Kerja keras berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Seorang penjual makanan keliling ke sekolah-sekolah, ya. Dia bekerja keras mencari tempat-tempat yang ramai untuk menjajakan jualannya. Kemudian kerja tuntas. Kerja tuntas adalah kerja yang tidak setengah-setengah dan mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk mendapatkan usahanya secara maksimal. Misalnya seorang pelajar menyelesaikan tugas aspek-aspek kerja prestatif itu yang dengan melaksanakan perilaku prestatif itu akan mencapai keberhasilan dengan mengelola usahanya dengan kerja ikhlas, mawas diri, cerdas, keras, tuntas, ya, sehingga dia akan menghasilkan
sehingga dia akan menghasilkan keuntungan. Seorang wirausaha akan disebut sukses jika dia sudah menghasilkan keuntungan, ya. Sedikit banyaknya keuntungan itu sudah merupakan keberhasilan seorang wirausahaan di dalam mengelola usahanya. Oke, untuk pertemuan kali ini di kewirausahaan kita cukupkan di sini. Oke, sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita akan bertemu di kompetensi berikutnya. See you next time.